Om Swastiastu. Terima kasih. Perkenankan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang opsi dalam kuliah teori pasar modal dan investasi. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Idewa Gede Anam Jambi Adnyana, absen 13. Definisi opsi adalah suatu tipe kontrak antara dua pihak. Yang satu memberikan hak kepada yang lain untuk membeli atau menjual suatu aktiva pada harga dan dalam jangka waktu tertentu. Disebut dengan opsi karena pemegang atau pembeli opsi mempunyai pilihan untuk menggunakan opsi tersebut. Pihak yang mendapatkan hak disebut dengan pembeli opsi atau option buyer. Pihak yang menjual opsi dan harus bertanggung jawab terhadap keputusan pembeli opsi kapan opsi tersebut akan digunakan disebut dengan penerbit opsi atau option writer. Sedangkan opsi yang tidak dijual dengan sahamnya disebut dengan opsi telanjang atau naked option. Terdapat dua macam tipe kontrak opsi saham seperti yang sudah ada di layar. Begitu juga sifat yang melekat di antara kedua opsi tersebut. Kita kenalnya dengan opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo saja. Sedangkan opsi Amerika dapat digunakan setiap saat, pada saat, atau sebelum jatuh tempo. Dari penjelasannya, kita dapat mengetahui opsi beli merupakan suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli dari penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu. Kontrak opsi ini berisikan 4 hal utama seperti yang ada di layar. Begitu juga dengan opsi jual atau put option, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu. Begitu juga dengan isi dari 4 hal utama juga sudah ada di layar. Nah, dari kedua tipe kontrak opsi ini akan melahirkan beberapa terminologi dasar opsi. Nah, untuk yang penting itu adalah harga saham di pasar atau stock price diberi notasi P dan harga saham jika menggunakan opsi dalam istilahnya exercise price atau strike price diberi notasi E. Berikut adalah hubungan antara opsi beli dan opsi jual yang berhubungan di dalam harga pasar. Jika harga saham P lebih besar daripada exercise atau E dari opsi beli maupun opsi jual, dapat kita lihat pada tabel yang pertama, untuk opsi beli itu disebut dengan in the money, sedangkan opsi jual itu disebut dengan out the money. Begitupun dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya dan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gede Teguh Prasetya NIM akhir 048 akan mempresentasikan tentang payoff opsi dan penggunaan opsi untuk lindung nilai. Yang pertama, payoff opsi. Payoff opsi adalah keuntungan akibat menggunakan opsi. Payoff menunjukkan keuntungan kotor dari selisih harga saham di pasar dengan harga penggunaan opsi atau exercise price-nya. Laba atau profit adalah keuntungan bersih yaitu payoff dikurangi dengan harga pembelian opsi. Di mana di sini kita akan mempelajari tentang payoff opsi beli dan payoff opsi jual. Payoff dari opsi beli. Payoff opsi beli dihitung dengan cara mengurangi harga saham di pasar dengan harga exercise price dari opsi tersebut, di mana laba dari opsi beli dihitung dengan cara mengurangi payoff dengan harga opsi belinya. Nah, jika harga saham di pasar lebih rendah dari atau sama dengan exercise price-nya, atau P kurang dari sama dengan E, maka payoff sama dengan 0. Ini menunjukkan investor tidak akan menggunakan opsi itu karena lebih murah membeli saham langsung di pasar daripada menggunakan opsi. Baik, untuk perhitungan dari payoff opsi beli bisa dilihat di slide. Selanjutnya, payoff dari opsi jual. Payoff dari opsi jual dihitung dengan cara mengurangi exercise price-nya dengan harga pasar saham, atau E dikurangi dengan P. Lalu laba dari opsi jual dihitung dengan cara mengurangi exercise price-nya dengan harga saham di pasar, lalu dikurangi dengan harga opsi jualnya, di mana hanya mendapatkan payoff jika harga pasar saham lebih kecil dari exercise price-nya atau P kurang dari E. Jika P lebih besar dari atau sama dengan E, maka payoff sama dengan 0.
Investor tidak akan menggunakan opsi jualnya karena lebih baik menjual saham di pasar secara langsung daripada menggunakan opsi jualnya. Untuk contoh perhitungan payoff opsi jual bisa dilihat di slide. Selanjutnya penggunaan opsi untuk lindung nilai. Tujuan membeli opsi adalah untuk perlindungan nilai atau hedging dari aktiva yang akan dilindungi dan untuk spekulasi. Selanjutnya yaitu perlindungan penurunan harga saham. Investor membeli suatu saham dengan harapan harganya akan naik, sehingga jika dijual akan mendapatkan return yang positif. Kenyataannya, harga saham tersebut dapat turun. Untuk menghindari kerugian yang besar dari penurunan harga saham ini, investor dapat menggunakan opsi jualnya. Sebagai contoh berikut di mana investor membeli opsi jual dengan harga Rp100 dan exercise price-nya Rp1000. Untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti di slide. Lalu selanjutnya pelindungan kenaikan harga saham. Pada penjualan pendek, harapan investor harga saham akan turun untuk dibeli kembali. Akan tetapi, kenyataannya harga saham tersebut dapat naik. Jika investor mempunyai opsi beli untuk menghindari kerugian yang besar dari kenaikan harga saham ini, investor dapat menggunakan opsi belinya untuk membeli saham dengan harga tertentu yang lebih murah dari harga naiknya. Jadi, untuk contohnya bisa dilihat seperti ilustrasi dalam slide tersebut. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Cynthia Wibawa Putri akan melanjutkan presentasi. Yang keenam, melindungi opsi. Penerbit call option akan mengalami kerugian jika harga naik. Untuk mengatasi kerugian ini, penjual call option dapat membeli terlebih dahulu sahamnya dan pada saat bersamaan dapat menjual opsi belinya. Strategi lindung nilai ini disebut dengan covered call karena saham dibeli terlebih dahulu untuk menutupi kenaikan harga saham pada saat menjual call option. 7. Penggunaan opsi untuk spekulasi. Opsi digunakan untuk spekulasi jika opsi dibeli untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Spekulasi terjadi karena harga opsi bisa naik dan bisa turun secara drastis bahkan sampai bernilai Rp0 sampai waktu jatuh temponya. Spekulan dapat membeli opsi untuk spekulasi karena harganya relatif murah dibandingkan dengan harga di pasar saham. Spekulasi membeli put option. Spekulan membeli put option dengan harapan harga saham yang diacunya akan turun. Jika harga saham yang diacunya turun, spekulan tidak akan menjual sahamnya, tetapi spekulan akan menjual put option dengan harga yang tinggi. Sebaliknya, jika harga saham yang diacu naik, maka put option tidak akan digunakan. Spekulan membeli call option, di mana nilai call option akan turun jika harga saham yang diacu nilainya turun, karena investor membeli saham di pasar yang lebih murah. Sebaliknya, nilai call option akan naik jika harga saham yang diacu nilainya naik, karena investor akan lebih murah untuk membeli dan menggunakan call option dibandingkan dengan membeli di pasar dengan harga yang tinggi. 8. Valuasi dari opsi. Nilai intrinsik call option diperoleh dari harga pasar dikurangi dengan exercise price, di mana jika harga pasar itu berada lebih besar daripada exercise price, posisi opsi ini adalah in the money. Jika harga pasar itu lebih kecil dari exercise price, maka posisi opsi ini disebut out the money. Nilai intrinsik put option diperoleh dari exercise price dikurangi dengan harga pasar, di mana jika harga pasar itu lebih besar dari exercise price, maka posisi opsi ini disebut dengan out the money. Sebaliknya, jika harga pasar lebih kecil dari exercise price, maka di posisi opsi ini disebut dengan in the money. Selanjutnya, nilai waktu opsi. Nilai waktu yaitu harga yang bersedia dibayar oleh pembeli opsi dengan berdasarkan pada prediksi pembeli atas kemungkinan dari pergerakan harga aset acuan ke arah yang menguntungkan pembeli opsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Madeo Gautama Putra. Di sini saya akan menunjukkan presentasi di mana yang ke-9 ada model Black-Scholes. Model harga opsi Black-Scholes dikembangkan oleh Fraser Black dan Myron Scholz di tahun 1973. Black-Scholes menggunakan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya.
Yang ketiga, tingkat suku bunga bebas risiko konstan selama umur opsi. Yang keempat, pembeli saham dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjual pendek diizinkan dan penjual pendek akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Yang keenam, opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terus-menerus terjadi. Yang kedelapan, harga pasar saham-saham bergerak secara acak. Selanjutnya ada rumus penilaian opsi Black School untuk opsi beli, di mana rumusnya seperti yang dilihat di slide, dengan notasi bahwa HOB merupakan harga pasar opsi beli, P merupakan harga pasar sahamnya, ND1 merupakan luas area di bawah kurva normal untuk nilai D1, ND2 merupakan luas area di bawah kurva normal untuk D2, dan sebagainya. Kemudian, rumus penilaian opsi Black School untuk opsi jual, di mana rumusnya seperti yang dipaparkan di slide dengan notasi bahwa HOJ merupakan harga pasar opsi jual, HOB merupakan harga pasar opsi beli, P merupakan harga pasar saham, E merupakan exercise price dari opsi, dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 ada penentu harga, di mana di sini bagi menjadi 6. Yang pertama ada harga saham bersangkutan, yang kedua ada exercise price, yang ketiga ada waktu sisa jatuh tempo opsi, yang keempat ada deviasi standar return saham, yang kelima ada tingkat suku bunga, dan yang keenam ada dividen cash. Yang ke-11 ada opsi indeks. Opsi indeks saham adalah opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Dengan opsi indeks saham, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasar. Dengan membeli opsi indeks saham ini, investor hanya perlu mengambil keputusan berdasarkan pergerakan dari pasar saja. Misalnya, investor mengekspektasikan bahwa pasar akan membaik, maka dia dapat membeli opsi beli, dan sebaliknya, jika mengekspektasikan pasar akan turun, maka dia dapat membeli opsi jual. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan kami tutup dengan terima kasih.